Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, tidak bosan-bosannya kami membahas mengenai masalah kerusakan HP ya bosku. Kali ini masuk HP KDRT. Jadi sudah hancur lebur, penutup dan frame tulangnya sudah bengkok. Dan di sini telah kami sediakan LCD, penutup belakang serta frame tulang ya teman-teman. Dan untuk penutup belakang sudah kami beli di toko spare part kami, dan serta ini kita lihat kondisinya sudah hancur lebur ya teman-teman. Dan ini sudah patah juga di bagian tombol-tombolnya, serta kita lepaskan dulu ya teman-teman. Dan kita lihat kondisinya seperti apa, akan kita bongkar ya teman-teman. HP ini telah kami coba untuk pengetesan melalui Smart USB. Itu untuk pengecasannya normal dan di angka 2,0 lebih. Itu biasanya jika detek Smart USB lebih dari 1,0, itu ada kemungkinannya hidup sih teman-teman jika tidak ada kerusakan di bagian-bagian lainnya. Dan kami sudah sediakan ini, kami beli online ya teman, kami beli di toko spare part kami ya teman-teman. Nanti jika sinyalnya ini, penangkap sinyalnya ini tidak berfungsi di frame yang baru ini, akan kami gunakan penangkap sinyal di penutup belakang casing yang lama ya teman-teman. Dan ini untuk tulang, frame tulangnya telah kami sediakan dari HP rongsokan, dan kata si user supaya harganya juga tidak terlalu tinggi. Jadi dia user ini minta yang murah saja untuk tulangnya. Dan kebetulan kami ada stok ya teman-teman. Jadi untuk frame tulang tidak kami belikan di toko spare part, hanya kami beli LCD dan kami beli penutup belakang. Dan teman-teman perhatikan untuk proses pembongkarannya. Dan di sini kita lepaskan dulu penutup belakangnya dan penutup penutup mesin serta penutup dari bagian uh, papan charger ya teman-teman. Dan ini nanti akan kita lepaskan dulu seluruh mesin dan barang-barang yang akan kita pindahkan ke frame tulang yang baru ya teman-teman. Karena sebelumnya karena nanti kita akan ganti ya teman-teman untuk frame tulangnya. Di sini untuk melepaskan baterai Samsung ini biasanya agar cepat prosesnya dan melunak, itu kami gunakan thinner ya teman-teman. Jadi kami oleskan cairan thinner, tunggu beberapa detik atau beberapa menit, dan setelah itu baru kita congkel. Dan teman-teman congkel menggunakan benda yang tidak terlalu runcing ya teman-teman. Jika menggunakan benda terlalu runcing, aneh seperti ini, kami gunakan alat pencongkel yang seperti ini. Yang di ujungnya itu tumpul ya teman-teman. Dan setelah kami kasih thinner di sini, proses pelepasannya sangat mudah sekali ya teman-teman. Jika kita tidak kasih thinner itu akan susah sekali ya teman-teman. Karena keras, untuk lem baterai Samsung ini sangat keras jika kita tidak tahu triknya. Dan biasanya kami selalu menggunakan thinner ini ya teman-teman. Sepanjang yang telah kami lakukan belum pernah kami temukan masalah sama sekali. Jadi intinya baterainya belum ada sobekan di bagian baterai agar tidak meleleh juga, agar tidak terkena cairan thinner juga di bagian baterainya ya teman-teman. Dan intinya kalau seperti ini kami gunakan baterai yang belum pernah dibongkar sama sekali, dan bisa dikasih thinner seperti yang kami lakukan ya teman-teman. Dan prosesnya itu lebih cepat daripada kita congkel-congkel tidak menentu. Kalau kita congkel dan paksa congkel itu akan menyebabkan baterainya sobek ya teman-teman di bagian pelindungnya. Oke teman-teman, ini kita akan manfaatkan yang ini ya teman-teman. Frame tulang ini telah kami tawarkan kepada si user
dan si user pun akan bersedia untuk gunakan frame tulang yang ini ya teman-teman. Jika tidak ada di stok di teman-teman, bisa langsung beli di toko spare part ya teman-teman. Biasanya ada. Dan ini jika ini akan kita pindahkan semuanya ya teman-teman, bagian vibration, bagian speaker kecil serta fleksibel ini. Jika teman-teman menggunakan frame tulang yang baru itu harus wajib kita angkat semua ya teman-teman. Dan kita bisa pindahkan di bagian vibration, vibrationnya ke teman-teman angkat, serta bagian speakernya teman-teman pindahkan juga, serta itu ada fleksibel sensor juga perlu teman-teman pindahkan. Dan ini proses pelepasan daripada fleksibel ya teman-teman. Dan jika yang baru teman-teman gunakan frame tulang yang baru, ini pastikan teman-teman pindahkan semuanya ya teman-teman. Dan ini sudah tidak perlu lagi, dan karena di bagian frame tulang yang kami sediakan ini akan kami pasang ke sini ya teman-teman. Dan ini masih ada LCD-nya, kami lepaskan dulu LCD ini. Dan untuk pelepasan LCD teman-teman bisa blow air sendiri ya teman-teman. Dan karena LCD yang ini tidak berfungsi juga, dan akan kita pasang menggunakan LCD yang baru ya teman-teman. Ini sudah mau kami congkel terlebih dahulu. Setelah ini nanti barulah kami akan pasang mesin serta papan charger dan alat-alat lainnya ke bagian frame tulang yang baru ini. Nih teman-teman bisa perhatikan. Dan ini sudah terlepas, tinggal kita rapikan dan kita tes dulu LCD yang baru tadi. Sambil itu di bagian pelindung, tempat pelindung dari mic speaker bagian atas teman-teman pastikan nanti terpasang ya teman-teman, agar tidak tercecer juga. Jadi kami simpan ke tempat penyimpanan skrup agar tidak lupa juga saat dipasangkan. Dan ini kami lakukan pengetesan terhadap LCD yang baru ini dulu, dan nanti setelah itu akan kami lakukan pembersihan sisa-sisa lem yang di frame tulang yang akan kita pasang ini ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan pengetesan terlebih dahulu terhadap LCD yang baru ini. Apakah LCD yang baru ini berfungsi dengan normal atau tidak, dan memastikan juga layarnya tidak bermasalah juga nanti saatnya kita. Jadi ada baiknya kita lakukan pengetesan dan pempresisian posisinya dulu ya teman-teman. Jika benar-benar presisi, barulah nanti akan kita pasang, dan pastikan juga di bagian LCD ini, LCD yang baru ini berfungsi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita coba pasangkan mesinnya dan kita pasangkan juga baterainya, sambil kita coba untuk hidupkan dan kita coba untuk tekan powernya ya teman-teman. Jika sudah berfungsi dengan normal, nanti teman-teman bisa lanjut pasang. Dan jangan lupa juga teman-teman uji dulu untuk pengecasan ya teman-teman. Dan di sini karena baterainya sudah kosong juga, jadi kami lakukan pengecasan. Dan di sini sudah ada logo pengecasannya. Jadi untuk pengecasan tidak ada masalah. Untuk pemasangan LCD seperti ini kita perlu teliti terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk di bagian fleksibel papan charger itu pastikan pengecasannya normal terlebih dahulu, barulah kita lanjut pemasangan. Dan ini teman-teman bisa saksikan untuk pengecasan itu tidak ada masalah tadinya. Jadi setelah ini akan kita tekan power dan kita tes dulu HP-nya apakah LCD ini berfungsi dengan normal atau tidak. Dan pastikan juga tidak ada yang bermasalah dengan LCD ini ya teman-teman. Jadi untuk pergantian seperti ini teman-teman pastikan LCD-nya berfungsi dan pastikan layar sentuhannya lancar ya teman-teman. Jika sudah lancar dan presisi posisinya, teman-teman bisa lanjut untuk pemasangan dan pengeleman.
Di sini tidak ada sedikit pun maksud kami untuk menggurui, hanya bermaksud untuk berbagi ilmu dan kita sama-sama belajar, dan kami pun baru teknisi pemula ya teman-teman. Jika ada salah dan kekeliruan dalam pengucapan itu datangnya dari kami ya ya tuh ya teman-teman. Jadi jika ada yang benar itulah yang datangnya dari Allah. Oke teman-teman. Dan di sini akan kita tes dulu untuk touch screen-nya. Apakah touch screen ini berfungsi dengan normal nantinya atau tidak. Jika berfungsi dengan normal, kita bisa lanjut pemasangan ya teman-teman. Bisa lanjut, kita bersihkan dahulu sisa-sisa lem yang lama ini. Karena untuk lem bawaan dari pabrikan itu sangat mudah ya teman-teman untuk kita lepaskan. Karena sesuai dengan apa yang kami lihat sebelumnya dan kami jalani sebelumnya, itu untuk lem dari pabrikan itu sangat mudah kita lepas dan tidak ada juga tumpukan-tumpukan dari lem ya teman-teman. Oke. Dan di sini kami tekan dulu powernya, dan untuk dan ini sudah normal, dan teman-teman bisa perhatikan untuk pengecasannya, dan teman-teman perhatikan untuk area sentuhannya dan layarnya tidak ada yang bermasalah terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ada baiknya kita teliti sebelum dilem. Memang sih LCD sekarang garansi lem, tapi ada baiknya kita teliti terlebih dahulu dan kita pastikan tidak ada yang bermasalah dengan LCD ini, barulah kita lanjut pemasangan. Jika ada kendala saat sebelum kita pasang, kita tinggal retur ya teman-teman LCD ini ke toko spare partnya. Dan ini sekami rasa dan kami lihat setelah kami teliti lebih lanjut, itu tidak ada masalah dan sentuhannya berfungsi. Tapi HP ini lengket ya teman-teman, karena kemungkinan baru sudah lama mati atau baru hidup. Jadi dan bisa jadi juga karena RAM-nya terlalu memorinya terlalu penuh jadi lengket ya teman-teman. Untuk itu kita santai saja dulu, kita tunggu sampai HP ini normal, barulah kita lakukan pengetesan. Jika LCD-nya sudah normal, barulah kita lakukan untuk pemasangan. Dan di sini kami rasa sudah berfungsi juga LCD-nya dan tidak masalah juga untuk kita pasang. Jadi kita akan lanjut ke pemasangan ya teman-teman. Teman-teman bisa bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa lemnya yang ada di frame ini. Jika itu LCD, jika teman-teman gunakan frame tulang yang baru, itu tinggal teman-teman kasih lem ya teman-teman. Karena kami sesuai yang kami katakan di awal tadi, untuk frame tulang ini kami pakai yang yang copotan, dan sudah kami lakukan kesepakatan juga dengan si user, dan user pun sudah sepakat juga untuk pasang yang ini. Dan sebelum itu kita gunakan dulu double tip untuk kita pasangkan baterainya, untuk memastikan baterai ini tidak mudah terlepas ya teman-teman. Dan untuk yang pasti, jika teman-teman gunakan frame tulang baru itu tidak ada lem ya teman-teman. Dan teman-teman pastikan pasang seperti yang kami lakukan ini. Kami menggunakan double tip itu untuk baterainya bisa tahan dan tidak goyang juga, serta tidak bunyi-bunyi juga saat HP ini digoyangkan nantinya. Jadi kita kasih lem dan kita presisikan posisinya dan pastikan baterai ini melekat dengan frame tulang ya teman-teman. Oke, di sini kami coba untuk pasang dulu mesinnya, serta kami akan lakukan pembersihan dahulu terlebih dahulu di area songket songket charger. Dan kami pastikan ini benar-benar bersih terlebih dahulu karena sudah lama mati juga ya, dan ada sedikit korosi, jadi kami bersihkan. Dan di sini kami bersihkan menggunakan thinner serta kuas ya teman-teman. Jadi kita lakukan pembersihan sebelum kita pasang. Dan setelah ini kita coba pasang songket baterainya, dan sini kami akan coba lagi untuk pengetesan.
dan kami rasa dan ini soket baterai fleksibel, fleksibelnya juga lupa tadi, jadi kami dan teman-teman pasang semuanya terlebih dahulu ya teman-teman, baik itu bagian vibration, baik itu di bagian songket serta di kabel antena ini teman-teman pastikan terpasang terlebih dahulu agar tidak bermasalah juga di area jaringannya. Jika kabel antena ini tidak teman-teman pasang, itu kemungkinan jaringannya tidak keluar ya teman-teman. Dan ini untuk pemasangannya butuh ketelitian dan kesabaran ya teman-teman. Jangan dipaksa juga, dan kita lakukan pembersihan dulu di sisa-sisa frame tulang ini. Jika teman-teman gunakan frame tulang yang baru itu tidak bermasalah ya teman-teman, tinggal teman-teman rakit dan teman-teman lem. Itu ya, jadi kalau kami kan gunakan frame tulang yang copotan, dan kebetulan frame tulang copotan ini tidak menggunakan masih menggunakan LCD yang original yang dari pabrikan ya teman-teman. Jadi untuk tidak begitu susah untuk melakukan pembersihan di area-area pinggir-pinggir di yang sisa-sisa lem ini, dan tinggal kami bersihkan sedikit dan kami rapikan, dan setelah itu barulah kami akan melakukan pengeleman. Mohon maaf juga teman-teman karena lagi kurang sehat badan, jadi suara agak berubah dan batuk juga ya teman-teman. Ini kami bersihkan dulu di area penutup dari speaker bagian atas. Itu kami bersihkan dulu, dan teman-teman juga bisa lakukan pembersihan menggunakan kuku atau teman-teman kerok menggunakan sikat juga bisa. Jadi di sini setelah itu kembali kami presisikan posisinya agar benar-benar presisi dan tidak ada kendala juga ya nantinya. Jadi intinya untuk pemasangan LCD teman-teman harus bersih dulu frame tulangnya dan presisikan posisi LCD-nya terlebih dahulu. Jika ada kendala itu, jika tidak masuk juga, itu teman-teman bisa lakukan pembersihan dan perapian terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini kembali kami coba untuk pengetesan LCD-nya, karena di pengetesan di awal tadi itu tidak ada respon dan lengket juga ya teman-teman. Jadi di sini kami ulang lagi untuk melakukan pengetesan layar sentuhnya. Jadi kami agak ragu juga, dan di sini akan kembali kami uji apakah berfungsi atau tidak. Jika tidak berfungsi, tinggal kita retur ya teman-teman. Dan ini untuk sentuhannya, tombol-tombolnya berfungsi semua. Tinggal kita lakukan pengeleman dan kita pasang. Untuk itu kita lepaskan dahulu dan kita bersihkan pelindung dari segel ori ini, dan juga di bagian pelindung lem di bagian fleksibel, serta kita presisikan posisinya dan kita lakukan pengeleman. Jika sudah, teman-teman bisa pasang lem ya teman-teman. Dan di sini kami kasih pelindung di bagian kapasitor di fleksibel LCD ini ya teman-teman. Biasanya kami selalu kasih pelindung itu untuk memastikan pelindung yang dari pabrikan itu tidak terlepas saat kita pasang. Jika pelindung dari pabrikan itu lepas, biasanya akan menyebabkan sentuhan bermasalah ya teman-teman, dan banyak lagi kasus lainnya. Dan ini kami lakukan pengeleman. Untuk pengeleman untuk HP Samsung ini kami lakukan di bagian frame ya teman-teman, dan kami bersihkan dan kami presisikan, serta kami lem di bagian pinggir ini, dan pastikan lemnya merata terlebih dahulu.
Dan jangan lupa juga di bagian kamera teman-teman bersihkan agar tidak ada debu juga ya teman-teman, dan pastikan kamera ini tidak bermasalah nantinya setelah kita pasang LCD. Serta teman-teman pastikan songket LCD itu sudah masuk di bagian lubangnya ya teman-teman. Teman-teman pastikan masuk terlebih dahulu dan barulah teman-teman rakit. Dan seperti ini teman-teman presisikan posisinya dan pasang pelindung di bagian papan charger ini. Dan juga nantinya kita pasang di pelindung di bagian mesin ini, dan pastikan juga semua skrup terpasang dengan benar. Setelah terpasang tinggal kita lakukan pengaretan ya teman-teman. Kami untuk pengaretan LCD ini kami selalu menggunakan karet gelang karena menurut kami lebih tahan dan kuat dan presisi posisinya nantinya. Dan pernah juga pengalaman kami beli penjepit untuk pengeleman LCD dan hasilnya malah numpuk kami ya teman-teman. Jadi lebih baik sih menurut kami kita gunakan karet gelang ini. Dan itu tergantung dari kita semua ya teman-teman. Tergantung kita, kebiasaan kita dan kenyamanan kita masing-masing. Dan ini kami lakukan pemasangan skrup. Sebelum kami pasang skrup ini kami kasih beberapa karet gelang terlebih dahulu, gunanya mempresisikan LCD dengan lem itu, dan nanti akan kami pasang frame tulangnya ya teman-teman. Setelah terpasang semua skrup, jadi lanjut kami lepaskan karet gelang ini dan kami pasang penutup belakangnya. Dan setelah itu kami lakukan pengaretan. Kenapa kami lakukan karet gelang, pasang karet gelang ini sedikit sebelum kita pasang skrup? Saat kita pasang skrup itu tujuannya untuk mempresisikan LCD tersebut ya teman-teman. Takutnya jika kelamaan kita pasang skrup, LCD-nya mengeras dan ada celah juga di bagian pinggir-pinggir dari LCD itu. Biasanya akan ada cahaya ya teman-teman. Jadi setelah terpasang skrup dan terpasang penutup belakang, kami lakukan pengaretan lagi ya teman-teman. Dan kami presisikan posisinya serta kami karet menggunakan karet gelang. Jadi jangan terlalu keras ya teman-teman, biarkan sesuaikan dengan kondisinya. Jika terlalu keras itu biasanya akan menyebabkan numpuk juga ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kondisi HP dan tidak numpuk juga kita. Dan setelah itu karena ini karetnya terlalu kecil, jadi kami tarik dulu sebelum kami pasang biar ada ruang juga nantinya, biar tidak terlalu keras. Dan ini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal teman-teman tunggu. Biasanya kami untuk pengaretan ini biasanya kami tunggu sampai lemnya ini kering ya teman-teman. Dan biasanya untuk lem-lem yang bagus itu 1 jaman sudah bisa kita lepas. Dan ini sudah normal dan tinggal kita serahkan ke user dan HP-nya berfungsi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu permasalahan kali ini, dan membantu juga kasus teman-teman semua hendaknya. Dan jangan lupa teman-teman bantu like dan subscribe channel ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman, terutama bagi diri kami. Dan kami rasa cukup sampai di sini dulu pemasangan, tinggal teman-teman perhatikan. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya, dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.